Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang mengkarantina ikan ya, atau mengkarantina ikan koi. Sedikit cerita dari karantina ini ya. Kemarin waktu beli, sebenarnya niatnya bukan beli ikan koi ya, tapi niatnya untuk beli gurami dan ikan nila ya, untuk saya budidaya. Jadi kemarin pas ke toko ikan hias langganan saya, ternyata ada ikan koi ya, jadi ya sekalian beli. Karena kebiasaannya kalau ke toko ikan hias pasti bawanya ingin membeli ikannya, jadi saya beli dengan jumlah sedikit saja ya, karena niatnya bukan membeli ikan koi tapi membeli ikan gurami dan ikan nila ya. Jadi untuk proses seterusnya kita karantina dulu ya. Untuk karantinanya, sebelumnya saya masukkan ikan dengan bungkus dari penjualnya ya, masukkan ke dalam bak karantina atau akuarium ya. Usahakan untuk bak karantina itu dengan akuarium seperti ini ya, karena kita bisa melihat atau mengecek terus ya kondisi ikan bagaimana, untuk hari demi harinya bagaimana ya. Jadi lebih enak seperti ini ya. Kalau pakai ember itu juga bisa, cuma kita tidak bisa melihat atau mengeceknya terus menerus ya dari samping ya, kalau dari atas bisa. Jadi untuk mengkarantina sendiri, saya lebih suka untuk menggunakan akuarium dengan filtrasi yang biasa ya, pakai filter di samping ya, atau seperti di kolam pakai chamber ya. Kalau pakai aerator juga bisa, cuma kalau pakai aerator itu usahakan untuk menyipon kotorannya ya setiap hari ya, atau mengurangi airnya 30% sampai 50% ya. Jadi agak ribet ya. Jadi saya pakai sistem seperti ini saja ya. Untuk karantina sendiri ya, kita lanjutkan dari cerita yang tadi ya. Untuk mengkarantina tadi, bungkus sama ikannya tadi dimasukkan ke bak akuarium ya, bak karantina sampai 15 menit atau lebih ya, atau 30 menit lebih bagus, untuk menyamakan suhu dari airnya tadi ya, air di bungkus tadi sama suhu air yang pada di bak karantina ini ya. Untuk sebelum kita buka atau setelah 15 menit kita masukkan ikannya, lebih baik kita cuci dulu ya, cuci dulu ikannya dengan PK atau larutan PK atau dengan obat biru ya. Kalau saya ini pakai obat biru ya, fungsinya juga hampir sama. Kalau untuk PK lebih ke mengobati ya, kalau saya sendiri ya, mengobati jamur dan mengobati bakteri atau kutu air ya, atau lebih ke luka berat ya. Kalau untuk obat biru sendiri juga sama, untuk mengobati jamur, bakteri juga sama ya, tapi saya lebih suka ke obat biru ya, karena carinya juga lebih mudah ke toko ikan hias. Kalau larutan PK biasanya kita carinya di apotek ya. Untuk membersihkannya cukup kita cuci, kita bilas sekitar 1 menit ya dengan larutan tadi, larutan obat biru atau PK tadi. Untuk obat biru sendiri fungsinya juga banyak ya, untuk mengobati bakteri, jamur, dan untuk menyembuhkan kesulitan bernapas ya pada ikan sendiri. Biasanya kalau ikan kelebihan nitrit itu dia sulit bernapas ya, jadi bisa dikasih obat biru seperti ini ya. Untuk biasanya juga ada masalah pada insang, juga bisa menyembuhkannya juga ya. Biasanya insang kalau coklat atau masalah insang lainnya, obat PK juga bisa menyembuhkan ya. Setelah pakai larutan ini, untuk mengkarantina bisa pakai heater ya. Heater sendiri fungsinya lebih ke apa ya, menyamankan ikannya ya, dengan suhu yang standar atau tidak berubah-ubah. Dia akan lebih nyaman pakai heater ya. Kalau saya sendiri tidak pakai heater ya untuk karantina, karena suhu di daerah saya juga sudah hangat ya. Jadi tidak usah pakai heater, tidak apa-apa. Kalau maksudnya hangat, pagi dan siang dan malam itu suhunya sama ya, jadi tidak usah. Kalau
Untuk di daerah dingin bisa pakai heater ya, untuk menyamakan suhu air ya, agar ikan tidak stres. Fungsi heater sendiri juga bisa disetel di 28 sampai 29 ya. Kalau untuk 30 derajat itu untuk menyembuhkan ikan ya, atau untuk mengkarantina ikan yang sedang sakit atau sedang kena bakteri. Jadi bakteri itu akan hilang ketika di suhu 30 derajat ya. Lalu setelah itu jangan lupa kita kasih garam juga ya. Untuk garamnya garam ikan ya, atau garam krosok. Tapi lebih mudah itu atau lebih bagusnya itu garam ikan khusus ya, yang bisa dibeli di toko ikan hias juga. Fungsi garam sendiri juga lebih ke menyamankan juga ya untuk ikan, agar kadar garamnya dan kadar airnya itu pas ya untuk ikan sendiri ya. Fungsi garam sendiri juga untuk mengurangi bahaya nitrit yang berlebihan juga ya, sama juga fungsinya ya. Jadi seperti itu untuk mengkarantina, jangan lupa pakai langkah-langkah seperti itu ya. Oh ya, untuk mengkarantina sendiri, untuk pemberian pakan saya kasih pakan setelah 2 hari ya. Untuk pakan sendiri, untuk ikan seukuran ini kira-kira ukurannya hampir 20 ya. Jadi saya kasih 5 butir untuk per ikannya ya, atau sekitar, kalau ini 3 berarti saya kasih 15 butir ya. Kenapa saya kasih sedikit ya? Karena untuk mengkarantina itu tidak usah dikasih pakan banyak ya, karena pakan banyak akan membuat amonia pada bak karantina berlebihan ya. Jadi harus disesuaikan saja pakannya. Pakan saya kasih 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Dan pakannya juga takaran tadi 5 butir cukup. Karena sering saya karantina tidak saya kasih makan lebih dari 3 hari, itu biasanya ikannya kurus. Jadi saya kasih sedikit, yang penting ada filtrasinya ya. Tapi jika pakai aerator ya disesuaikan saja ya, karena kalau pakai aerator tidak ada filtrasi, lebih mudah keruh dan amonia akan bisa meningkat, dan itu akan menyakiti ikan sendiri dan membuat sakit ikan ya. Jadi bisa disesuaikan sendiri. Untuk karantina sendiri sekitar seminggu lebih ya, atau lebih baik 2 minggu. Jadi untuk mengkarantina saya lebih ke 1 minggu lebih ya. Kita setiap hari atau 2 hari sekali kita cek kondisi ikan, apakah ada bakteri atau ada jamur yang tumbuh. Kalau untuk ikan sendiri, ikan baru itu jangan lupa untuk dikasih penutup jaring di atas ya. Untuk penutup jaringnya jangan lupa untuk dikasih pemberat ya, karena seringkali ikan akan loncat ya. Ikan baru itu pasti akan loncat karena dia belum menyesuaikan diri dengan air yang baru ya. Jadi dia akan meloncat terus, dan akibatnya pada sisi di kepala itu akan mengelupas ya. Kalau sudah mengelupas, nanti kalau dibiarkan bisa tumbuh bakteri atau tumbuh jamur ya, karena sakit tadi. Jadi lebih baik itu kita cek terus ya. Dan paling mudah itu untuk mengeceknya juga pakai bak karantina dengan akuarium seperti ini ya. Kalau pakai ember itu lebih sulit ya untuk mengeceknya, karena kita harus memegangnya untuk mengeceknya ya. Lebih baik pakai seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Untuk videonya semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan yang lebih, bisa langsung komen saja di bawah ya. Pasti saya balas untuk komennya ya, asalkan komennya yang baik-baik ya. Jika videonya bermanfaat, bisa share ke teman-teman. Jangan lupa juga kasih like untuk video ini. Dan untuk mengetahui video saya selanjutnya dan video saya yang lainnya, jangan lupa subscribe channel saya, Gatot Kaca Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.